Sahabat terkasih, Rasul Paulus pernah mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah menjadi kaya dalam iman. Karena dengan menjadi kaya di dalam iman, orang percaya juga akan menjadi kaya dalam anugerah dan pekerjaan, baik dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dan kasih. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembuka, kita diingatkan betapa pentingnya kita menjadi kaya di dalam iman, kaya di dalam Tuhan, bukan kaya di dalam masalah keuangan dan yang lainnya, ya. Tema kita hari ini adalah di dalam Kristus kita sudah menjadi kaya dalam segala sesuatu. Nah, sahabat yang baik, mari kita buka hati kita mau berdoa supaya firman Tuhan ini merubah kehidupan kita dan menjadi jawaban bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami menjadi kaya di dalam Kristus. Karena kami percaya firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami berubah dan kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Dan kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita baca dalam versi TPT, The Passion Translation, di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu melakukan segala hal dengan sangat baik dan unggul dalam iman yang tidak terhentikan, dalam pemberitaan yang penuh kuasa, dalam pengetahuan yang diwahyukan, dalam kesungguhan pengabdianmu, dan dalam membagikan kasih yang telah kami tunjukkan kepadamu. Jadi, pastikan agar kamu juga unggul dalam kasih. Amin. Wah, unggul dalam kasih, luar biasa ya. Amin. Nah, Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus bagaimana kehidupan iman jemaat di Makedonia ini. Meskipun mereka sangat miskin dan mereka sedang ada di tengah penderitaan, tetapi mereka sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, dan mereka memberi berdasarkan kerinduan mereka untuk menyerahkan dan menyenangkan Tuhan. Hal inilah yang menjadi kunci bagaimana jemaat di Makedonia dapat memberi dengan murah hati di tengah penderitaan mereka, yaitu mereka mempersembahkan hati mereka kepada Allah, termasuk keuangan mereka. Kemudian mereka memberi untuk pekerjaan Allah sebagaimana Tuhan mengarahkan mereka. Amin. Ya, jadi mereka seperti memberi seperti yang dilakukan oleh gereja di Makedonia ini digambarkan sebagai kasih karunia yang ditempatkan Allah dalam kehidupan kita yang sudah ada di dalam Kristus. Maka kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita ini seperti memberdayakan atau memampukan kita untuk dapat bermurah hati, memberi, dan menjadi berkat. Jadi di dalam Kristus kita memiliki kasih karunia yang membuat kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Sehingga meskipun jemaat gereja di Makedonia sangat miskin dan dalam aniaya yang berat, tetapi di mata Tuhan mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Luar biasa ya. Wah, di mata Tuhan ternyata mereka jemaat yang kaya dalam segala sesuatu ya. Oleh karena itu yang dimaksud menjadi kaya dalam segala sesuatu adalah bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia yang memampukan kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat baik dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Amin. Yaitu jika kita menjadi kaya dalam iman. Kita ini kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan,
dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih kita terhadap saudara seiman. Jadi menjadi kaya dalam segala sesuatu artinya adalah kita menjadi unggul dalam segala sesuatu. Amin. Nah, ini bagus banget ya. Menjadi kaya dalam segala sesuatu berarti menjadi unggul dalam segala sesuatu. Yaitu kita memiliki iman yang tidak terhentikan. Kita memiliki urapan kasih karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Kita memiliki pengetahuan yang diwahyukan. Kita memiliki gairah dan pengabdian. Kita dapat menunjukkan kasih dan kita menjadi murah hati. Jadi menjadi kaya di dalam pandangan Tuhan dan menjadi kaya dalam pandangan orang dunia itu sangat berbeda. Kalau di dalam Tuhan kita menjadi kaya bukan diukur dari jumlah materi atau uang yang kita miliki atau yang kita berikan. Tetapi bagaimana motivasi, kemurnian, ketulusan, dan kasih yang ada dalam hati kita ketika kita memberi, sehingga kita memberi dengan sukacita. Amin. Itu bagus banget ya, memberi dengan sukacita. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 21 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang kaya dan seorang janda miskin memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ternyata di mata Tuhan, janda miskin ini justru yang memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Sebab ia memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Wah, ini luar biasa ya. Biasa. Di mata Tuhan janda ini justru yang memberi yang karena banyak. Dia memberi dengan seluruh yang ada pada dirinya. Dan dari hatinya. Dari hatinya. Yang penuh kasih kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi kaya dalam segala hal bukan karena memiliki uang, harta atau kekayaan. Tetapi bagaimana kita menjadi kaya dalam kasih, dalam memberi, dan dalam iman. Sebab di dalam Kristus kita sudah memiliki kasih karunia yang membuat kita menjadi kaya dalam segala hal. Yaitu kaya di dalam kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan juga iman. Amin. Sahabat yang baik, hari ini kita belajar banyak bagaimana kita menjadi kaya dalam segala sesuatu. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita akan baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mengikuti teladan Yesus, dan inilah yang menjadi prinsip hidup Paulus dalam melayani Tuhan. Bahwa bagi Paulus terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya kebahagiaan Paulus bukan dari apa yang dia dapat, tetapi dari apa yang dapat dia berikan. Di mana arti kata berbahagia adalah makarios dalam bahasa Yunani. Jadi Paulus sedang berkata bahwa kehidupan kita, pelayanan kita akan menjadi lebih diberkati, lebih beruntung, lebih kaya, lebih berbahagia ketika kita memberi, bukan ketika kita menerima. Jadi, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan pegang teguh prinsip hidup ini. Bahwa kita akan menjadi orang yang sangat diberkati,
sangat beruntung, sangat kaya, dan sangat berbahagia ketika kita memberi, bukan ketika kita menerima. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca salah satunya ya dari Kiani Sandra. Malam Pak dan Bu. Selamat malam juga Kiani. Ya. Salah nggak kalau saya tiap hari berdoa minta diberi kekayaan? Bukan tanpa alasan, saya minta seperti ini. Ketika saya kaya, saya ingin berbagi dengan orang yang membutuhkan. Maka dari itu, tiap hari saya minta diberi kekayaan sama Tuhan. Terima kasih ya. Wah, ini jujur sekali nih Kiani ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya melihat di dalam hati Kiani ini kepingin jadi berkat. Kepingin jadi Ya, berkat. motivasinya kepingin jadi berkat. Nah, tadi kita sudah sharing bahwa yang penting kaya bukan karena uangnya dulu ya, tapi kaya dalam kasih, kaya dalam iman. Jadi Kiani berdoa yang penting adalah Tuhan minta supaya karakter kita dulu nih, ya menjadi kaya dalam kasih. Jadi apakah berdoa menjadi kaya itu boleh atau enggak minta kekayaan ya? Saya kembalikan karena firman Tuhan berkata, biarlah semua jadilah kehendak-Mu ya. Seperti kehendak-Mu itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan apa? Tuhan katakan kita harus kaya dalam kasih, kaya dalam iman. Nah, jadi kalau sekarang motivasi Kiani ingin jadi berkat ya, mulailah dengan hal-hal yang sederhana dulu ya. Memberi perhatian, memberi kasih ya. Dan juga bukan nilai kita memberi, tapi bagaimana motivasi kita ya. Misalnya kepingin kasih sesuatu, tapi mungkin kita terbatas ya, mungkin kita bisa kasih perhatian dulu atau kita doakan ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya Kiani, luar biasa ya, engkau sangat ingin jadi berkat. Tapi tadi seperti yang dikatakan bahwa kita menjadi berkat, kita nggak perlu tunggu kita kaya dulu. Gitu ya. Kita menjadi berkat adalah apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Mungkin perhatian kita, pertolongan kita, mungkin orang itu lagi butuh ditolong, mungkin dibantu dalam berbagai hal ya, bukan saja dengan keuangan. Dan itu sudah menjadi berkat. Tapi satu hal, biarlah apa yang ada di hatimu Kiani ya, hati yang mau menjadi berkat itu terus ada padamu. Mulailah dari sekarang menjadi berkat, bukan menunggu kaya dulu, tapi beri perhatian kepada sekelilingmu, beri perhatian kepada keluarga, kepada teman, itu sudah menjadi berkat dan engkau adalah orang yang kaya di dalam Tuhan ya Kiani ya. Amin. Amin. Nah, saya diingatkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-murid yang beri makan 5.000 orang, semua pada bingung. Tiba-tiba ada anak kecil hanya punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ternyata yang dimiliki anak kecil ini sudah memberkati 5.000 orang. Boleh nggak Kiani, apa yang Kiani punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan ini, bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau memberi dan menjadi berkat. Nanti Tuhan akan melimpahkannya. Amin. Nah, sahabat yang baik, kalau rindu juga seperti Kiani ingin jadi berkat, mari bawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan itu. Apa itu? Apa yang ada padamu? Talentamu, potensimu. Itu akan jadi berkat bagi banyak orang ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bawa Kiani yang rindu hidupnya untuk menjadi berkat. Biarlah hari ini apa yang ada pada Kiani, 5 ketul roti, 2 ekor ikan ini Tuhan berkati. Sehingga melalui apa yang ada pada dirinya, kehidupannya, potensinya, talentanya, bahkan uang dan hartanya ada, bisa memberkati bagi banyak orang. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati Kiani di dalam nama Yesus. Saya berdoa juga untuk sahabat yang baik, yang rindu untuk menjadi berkat seperti Kiani. Biarlah hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi dan semua yang ada pada mereka, 5 ketul roti, 2 ekor ikan ini diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ini juga ada dari Baron Kelvin. Ya. Selamat malam malam juga Baron. Ya. Beberapa belakangan ini saya sedang PDKT dengan seorang perempuan. Saya tahu cewek yang saya taksir ini gaya hidupnya mewah. Saya pun ingin menyesuaikan gaya saya dengan dia. Sampai akhirnya dia pun merespon saya. Tapi makin kesini saya kok ngerasa dimanfaatin. Sampai saya rela berhutang demi rasa sayang saya kepada dia.
kira-kira saya lanjutin nggak ya Pak dan Bu? Wah, ini luar biasa ya Baron ya. Terima kasih untuk keterbukaan Baron, kejujuran Baron, luar biasa ya. Ini panggilnya Baron atau Kelvin ya? Iya, kita panggil Baron ya. Baron aja ya, ya. Ya, kalau kita lihat di sini Baron PDKT dengan cewek yang katanya gaya hidupnya mewah. Dan Baron pun mulai menyesuaikan gayanya sampai akhirnya direspon begitu ya. Tapi saya juga ingin bertanya nih, kira-kira Baron kalau berusaha terus menyesuaikan sampai berhutang, bukankah ini menjadi melelahkan, atau bukan saja melelahkan, bahkan bisa membawa Baron kepada situasi yang lebih sulit lagi, bukan gitu ya? Tidak menjadi dirinya Baron, tidak menjadi otentik ya. Tidak menjadi otentiknya Baron. Sebetulnya seperti pakai topeng gitu ya. Sebetulnya kalau kita ingin berpasangan atau ingin melanjutkan hubungan kita nanti sampai kepada pernikahan, biarlah kita menemukan seseorang yang bisa menerima kita secara otentik ya. Dan kita menampilkan diri kita bisa apa adanya kepada orang itu gitu, kepada pribadi itu. Jadi dalam hal ini Baron, tentunya kami percaya Baron sudah bisa mengetahui, mengukur sendiri apa yang harus dilakukan berikutnya, karena tadi kan Baron juga udah bilang, aduh saya ini makin lama seperti merasa makin kepayahan gitu ya. Seperti harus berusaha terus menyesuaikan diri. Jadi hari ini Baron, sekali lagi kami percaya ya, Baron sudah mendapatkan jawabannya dari dirinya sendiri, dan kita percaya Baron juga akan mendapatkan pasangan yang luar biasa, yang bisa menerima Baron apa adanya. Dia dapat menerima Baron secara otentik ya keberadaannya ya. Mungkin sahabat yang baik juga lagi menghadapi PDKT tapi nggak jadi dirinya gitu ya, pakai topeng ya, itu akan melelahkan. Sangat melelahkan. Dan pada akhirnya semua sia-sia gitu ya. Jadi lebih baik kita menjadi orang yang apa adanya, dan kita juga mengenal pribadi dengan apa adanya. Apa adanya. Silakan, ya. Kita mau berdoa untuk Baron, bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin memiliki hal yang hampir sama dengan Baron ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anak-Mu yang terkasih Baron yang luar biasa, di mana Baron Tuhan mau berkata jujur dan benar-benar Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya ketika ia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan dia berusaha untuk dengan kekuatannya sendiri, maka itu akan melelahkannya. Dan oleh sebab itu hari ini kami bawa saudara kekasih kami Baron di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah berbicara di hatinya dan Engkau sudah menuntunnya dan mengarahkannya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ia pikirkan. Dan hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang kekasih Baron dan untuk sahabat-sahabat kami yang lain. Biarlah Tuhan kami semua sebagai orang-orang yang sedang Tuhan dipersiapkan untuk mencari pasangan kami, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada kami masing-masing pasangan yang daripada-Mu Tuhan, yang dapat dapat bersinergi dengan kami untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Dan sahabat yang baik, terima kasih untuk semua respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Dan saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi kaya dalam segala sesuatu. Yang pertama, menjadi kaya dalam segala sesuatu adalah kita percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia
untuk kita menjadi kaya dalam kasih, dalam memberi, dan dalam iman. Sehingga kita dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih dan dengan sangat baik dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Dan yang kedua, menjadi kaya dalam segala sesuatu artinya adalah kita menjadi unggul dalam segala sesuatu. Yaitu kita menjadi kaya dalam kasih, kaya dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam memberi, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih kita terhadap saudara seiman. Yang ketiga, menjadi kaya dalam segala sesuatu bukan diukur dari jumlah materi, uang, harta, atau kekayaan yang kita miliki atau yang kita berikan. Tetapi bagaimana motivasi, kemurnian, ketulusan, dan kasih yang ada dalam hati kita ketika kita memberi. Sehingga kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, dan dengan hati yang murni. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang dalam situasi yang sulit dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, hari ini kalau saat ini kau dalam situasi yang sulit dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi, mari datang kepada Yesus, buka hatimu dan katakan, Yesus, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dalam kehidupanku. Saat ini juga aku terima kasih karunia-Mu yang menyelamatkan aku dan yang menjadikan aku menjadi kaya di dalam kasih, dalam iman, dan dalam memberi. Mari kita datang kepadanya. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku, anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku, melimpah, 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 kasih-Mu Tuhan, melimpah, melimpah, kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami ini sudah kaya di dalam segalanya. Kami sudah menerima kasih karunia yang memampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih, kemurnian, ketulusan, dan dengan sangat baik dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami. Sehingga kami menjadi unggul dalam segala sesuatu. Kami memiliki iman yang tidak terhentikan. Kami memiliki urapan kasih karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Kami memiliki pengetahuan yang diwahyukan. Kami dapat menunjukkan kasih. Kami menjadi murah hati dan kami memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.